المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. المسك فاح المسك فاح لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. أشكي لمين وأدي وحالي الله الله، وأقول لمين النبي غالي الله الله. أشكي لمين وأدي وحالي، وأقول لمين النبي غالي. إيه اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Zuhur Masjid Ainul Yakin yang dirahmati Allah. Saya akan menyampaikan sebagaimana tema yang diamankan kami, yakni belajar dari kebijaksanaan Rasulullah. Ada satu hal yang penting untuk coba kita mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah. Jadi sesampai di Madinah, yang pertama kali dilakukan adalah membangun masjid. Setelah itu, mungkin mudah-mudahan saya salah, karena merasa terusir dari Makkah, kemudian di Makkah seluruh sekitar Ka'bah itu ada patung-patung yang mengganggu di dalam beribadah, maka Rasulullah menghadapkan sholat itu menghadap Masjidil Aqsa. Jadi mungkin kalau kita melakukan sesuatu, sebetulnya sesuatu itu kita menuju Surabaya, tapi karena di Surabaya ada hal yang tidak kita inginkan, lalu kita paksakan ke Pasuruan, tetap pikiran kita ke Surabaya. Dalam diri Rasulullah pun seperti itu. Sebetulnya ketika Rasulullah itu mengajak umat Islam untuk sholat menghadap Masjidil Aqsa, itu batinnya tidak merasa nyaman. Jadi batinnya tidak merasa nyaman. Oleh karena itu setiap selesai sholat, itu pasti beliau membalikkan wajahnya untuk menghadap Ka'bah. Ini bisa kita ambil iktibar di dalam setiap perjalanan hidup kita, baik sebagai pribadi maupun sebagai organisasi. Ketika arah yang dituju itu belum sebagaimana yang diidealkan, ini biasanya pasti tidak merasa nyaman. Ini terjadi hampir 2 tahun. Tapi selama 2 tahun itu, setiap beliau selesai sholat, itu langsung membalikkan wajahnya ke Makkah. Jadi dari sini kemudian setelah tepatnya ada yang mengatakan 18 bulan, maka kemudian turun ayat Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram fa haitsuma kuntum tuwallu wujuhakum fastamma wajhullah. Muhammad, sebenarnya kamu itu pikiranmu ada di Mekah. Kamu paksakan untuk menghadap Masjidil Aqsa. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa ini apa itu
yang ada di dalam desiran di dalam diri kita itu, kita sering dihadapkan pada situasi, sudah benarkah apa yang sudah kita lakukan itu sebetulnya? Sakjane gak patek bener. Mbak Batat biasanya gitu nih, arek-arek iki sakjane gak ngono mesti niku kudune rono. Tapi karena kita itu, Nabi Muhammad itu sangat dekat dengan Allah, Allah tahu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Seandainya kita itu langsung Allah memberikan tahu begitu, wah betapa nikmatnya itu. Tapi kita tetap harus mencoba apakah setiap yang kita lakukan itu sudah benar atau tidak, itu sebetulnya diri kita sendiri yang tahu. Mantep, yakin atau enggak. Kalau belum mantep, belum yakin, ya terus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keyakinan langkah itu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ternyata setelah menghadap kiblat pun menghadap Ka'bah, itu masih belum puas, tidak cukup ya Allah. Tidak cukup hanya menghadapkan wajahnya. Kalau bisa, bagaimana nanti kita itu bisa langsung membersihkan Ka'bah itu. Di dalam setiap tahapan hidup kita pun atau organisasi kita pun pasti ada tahapan-tahapan seperti itu. Satu tahapan terlampaui, tercapai, maka pasti ada tahapan-tahapan yang lain. Karena sebagaimana kita ketahui, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak engkau utus Muhammad kecuali rahmat kepada seluruh alam. Kalau hanya Madinah yang sudah diselesaikan, belum selesai. Maka ketika setelah diperintahkan menghadapkan Ka'bah, itu Rasulullah selesai sholat itu tidak langsung pergi. Tetapi selalu menghadapkan ke sana cukup lama. Kalau dalam bahasanya Pak Badan itu harus kita terjemahkan dalam renstra. Mas Jawi ya. Harus kita terjemahkan dalam renstra, tahapan panjang. Sayangnya kita tidak pandai membuat renstra. Sehingga sampai hari ini renstranya belum betul-betul fix sebagaimana sambil mencoba untuk mewujudkan itu, mewujudkan tahapan jangka panjang itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di sekitarnya. Maka kelompok-kelompok yang ada di Madinah, ada Bani Nadir, ada Bani Mustalik, ada Nasrani Najran, ada dan itu kemudian bagaimana sebutan itu tidak muncul. Maka yang muncul kemudian adalah Muslim Madinah atau Ansor. Jadi kaum Aus, Khazraj, Mustalik, Nadir, dan lain sebagainya, itu kemudian lebur menjadi Muslim Madinah atau Ansor. Sehingga menjadi monoyulalitas. Jadi untuk membangun sebuah kekuatan yang merasa seia sekata. Ukhuwah Islamiyah dibangun, ukhuwah Basariyah dibangun, ukhuwah Watoniyahnya dibangun. Nah setelah itu hampir 6 tahun itu. Hampir 6 tahun. Allah turunkan idza jaa nasrullahi wal fathu. Janji itu tidak langsung terwujud baru 2 tahun. Baru 2 tahun. Jadi kita sudah sampai di sini, insya Allah ke depan itu akan tercapai. Baru akan tercapai ke depan. Ini harus bangun sebuah strategi. Ada tahapan-tahapan jangka pendeknya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih. Kesadaran bahwa seluruh keberhasilan itu adalah atas karunia Allah. Subhanallah, ya Allah, engkau wujudkan apa yang menjadi mimpi saya. Itu harus ada kesadaran bahwa setiap tahapan yang bisa kita peroleh, kita capai, itu adalah atas anugerah Allah. Tapi jangan lupa wastaghfir. Wastaghfir itu muhasabah. Pasti di dalam mencapai setiap tujuan itu ada hal-hal yang kurang bagus, ada hal-hal yang salah, ada hal-hal yang tidak tepat. Jadi waghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina di dalam bahasa yang lain, maka ampuni dosa-dosa kami. Mungkin ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan. Mungkin di dalam interaksi kita dengan sesama warga ada yang keliru. Jadi waghfir dzunubana itu hubungannya dengan Allah. Ampuni dosa-dosa kami, kaitannya dengan barangkali ada hak-hak Allah yang belum kita laksanakan.
wa kafir anna sayyiatina, itu ada yang menafsirkan kaitannya dengan bagaimana interaksi kita dengan sesama manusia untuk mewujudkan cita-cita itu. Rasulullah adalah manusia biasa yang mungkin juga di dalam berinteraksi itu ada yang tidak tepat. Proses-proses itu harus senantiasa kita lakukan setiap tahapan. Maka kemudian ada istilah evaluasi diri. Setiap tahapan itu kita lakukan evaluasi diri, mungkin ada hak-hak Allah yang belum kita tunaikan, mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita buat dengan sesama manusia. Jika itu kita lakukan, maka semboyan yang ada di Unisma, Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia, itu bisa kita wujudkan. Tapi tahapan itu, Rasulullah tidak punya renstra, Pak Batat. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu diterjemahkan oleh sahabat-sahabatnya. Saya mau ke sana loh. Saya mau ke sana. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan dalam waktu singkat ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamirka wa nawahika. Warzuqna fahman na'lam kaifa nuwajjika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabina hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bil fahmi wa akhrijna min dhulmatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa ansur hikmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.